8%, yaitu pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sebanyak 938 kejadian, sedangkan hari Minggu 2022 sebanyak 714 kejadian. Dengan rincian, kejahatan sebanyak 689 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 8 kejadian, bencana sebanyak 2 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 15 kejadian. Kemudian tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 226 kasus atau 24,70%. Pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 ada 915 kasus, sedangkan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 ada 689 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan dengan jumlah kejadiannya tertinggi antara lain. Yang pertama, pencurian dengan pemberatan sebanyak 48 kasus, 2 narkoba sebanyak 32 kasus, ranmor roda 2 sebanyak 21 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus, kemudian sengaja menimbulkan kebakaran atau banjir atau pembakaran sebanyak 1 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 291 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 28 orang, korban luka berat 35 korban, dan korban luka ringan sebanyak 254 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp686.213.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas dengan penindakan e-tilang sebanyak 3.480 kejadian. Yang kedua terkait dengan update pemeriksaan kasus ACT dari hasil pendalaman penyidik Bareskrim Polri dan tim audit bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diduga sebesar 107,3 miliar dan berdasarkan hasil penelusuran dana tersebut diantaranya digunakan untuk yang pertama dana pengadaan armada rice truck sebesar 2.023.757.000, dana pengadaan armada program Bigfoot Bus sebesar 2.853.347.500 rupiah, dana pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya sebesar 8.075.964.700 rupiah, dana talangan kepada Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar rupiah, dana talangan kepada CV Cun sebesar 3.050 miliar rupiah, dana talangan kepada PT MBGS sebesar 7.850 miliar rupiah. Selanjutnya, dana untuk operasional yayasan yaitu berupa gaji, tunjangan, sewa kantor, dan pelunasan pembelian kantor, dan terakhir adalah dana untuk yayasan lain yang terafiliasi dengan ACT. Kemudian didapati fakta juga bahwa ternyata dana sosial Boeing yang digunakan untuk pembangunan sarana sosial sesuai dengan proposal ahli waris berdasarkan hasil audit diduga hanya sebesar 30,8 miliar rupiah. Dengan demikian, dana sosial Boeing yang diselewengkan yang pada awalnya berjumlah 40 miliar rupiah, namun setelah dilakukan audit bertambah menjadi 68 miliar rupiah. Kemudian pada hari Jumat minggu lalu dilakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan oleh auditor bahwa dana sosial Boeing yang diselewengkan bertambah menjadi 107,3 miliar rupiah.
Yang ketiga terkait dengan update kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta. Adapun perkembangan penyidikan perkara yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus MA memerintahkan 2 orang yang bertugas di bagian keuangan, yaitu TK, dan bagian operasional, yaitu YM, untuk melakukan pengurangan nilai premi atau jumlah polis yang menjadi tanggung jawab perusahaan sejak tahun 2012 hingga awal tahun 2020. Tindakan tersebut berdampak pada risk base capital PT Ajau melonjak dan mencatatkan keuntungan perusahaan meningkat. Yang kedua, MA selaku pemegang saham PT FCC yang merupakan pemegang saham pengendali pada PT Ajau juga bertindak sebagai karyawan kontrak dengan perjanjian PKWT sebagai ahli investasi sehingga dapat mengendalikan PT Ajau dari dalam dan memanfaatkan keuangan PT Ajau untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, ditemukan bahwa ada transaksi terhadap beberapa saham secara internal yang dilakukan oleh MA dengan PT Ajau yang mengakibatkan memberikan kerugian pada PT Ajau, diantaranya yaitu saham kode BEKS dengan nilai total transaksi sekitar 1,4 triliun. Selanjutnya, keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham kurang lebih sebesar 850 miliar dan masih terus bertambah seiring dengan fakta-fakta yang sedang ditelusuri. Yang pertama, dividen yang diterima oleh PT FCC meningkat secara bertahap mulai tahun 2012 seiring dengan bertambahnya pengurangan data polis yang dilakukan oleh MA dan kawan-kawan. Kemudian pada akhir tahun 2019, premi yang seharusnya tertera pada laporan keuangan PT Ajau adalah sekitar 13 triliun dengan jumlah polis sebesar 28.000. Namun fakta yang tertuang di dalam laporan keuangan berada pada angka 3 triliun rupiah pada tahun 2019 dan 7,5 triliun pada tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan dividen yang harus diberikan PT Ajau kepada PT FCC meningkat secara signifikan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Selanjutnya MA, EL, dan RF ditemukan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti untuk entertain, perjalanan, hotel, dan lain-lain mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Kemudian MA menggunakan namanya sendiri dan PT FCC melakukan transaksi saham dengan PT Ajau, salah satu saham dari 16 saham yang ditransaksikan tersebut memiliki kode BEKS dengan nilai total sebesar 1,4 triliun rupiah. Dalam transaksi saham BEKS yang terjadi antara PT Ajau dengan MA dan PT FCC tersebut mengakibatkan PT Ajau menderita kerugian senilai 196 miliar rupiah yang menjadi keuntungan baik bagi MA maupun bagi PT FCC. Saat ini cekal dan red notice sedang dilakukan oleh penyidik Ditpidiksus Bareskrim Polri yang sedang mengajukan cekal serta menerbitkan DPO dan red notice terhadap tersangka yang tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik akan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan meminta bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pelacakan keberadaan tersangka yang tidak kooperatif tersebut. Demikian konfres pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait ACC tadi, Bu. Total nilai aset emisi dan disita ini hingga saat ini berapa? Kalau untuk yang disita itu masih dalam pendalaman, tetapi yang digunakan di luar konteks 100,3 miliar ya tadi. Untuk yang 10 miliar dana belum diberikan ke koperasi syariah itu apakah akan disita juga, Bu? Itu masih dalam pendalaman juga, kan sudah diketahui kalau yang itu untuk sebenarnya untuk membayar piutang perusahaan yang terkait dengan Nanti akan sisa gitu, Bu. ini termasuk di dalam strategi saja teman-teman. Ya, terkait dengan kasus Brigadir J, mari kita semua bersabar ya, menunggu, dan Polri komitmen menangani kasus tersebut secara profesional, akuntabel, transparan dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Kalau sudah ada hasilnya pasti akan diupdate kepada rekan-rekan. Jadi mari kita sama-sama bersabar menunggu diumumkan oleh tim sus. Itu teknis, jadi dari pihak tim. Ya, itu juga nanti akan disampaikan oleh tim. Ya, rekan-rekan, terima kasih ya semuanya.